Udah main judi pakai profil ulama. Dia screenshot kirim ke IG saya. Begitu di IG ternyata profilnya foto gua. Ini saya bilang apa-apaan ini? Kali ini berkah. Main judi berkah. Mudah-mudahan yang masih pada main judi slot, mudah-mudahan 6 hari juga handphonenya hilang. Media sosial itu bisa dipakai buat yang manfaat kok. Jempol kita ini bakal jadi saksi di yaumil kiamah. Apa yang ada di Al-Quran kita wajib untuk mengikuti, betul? Nikah 2, 3, 4 ada nggak di dalam Al-Quran? Urusan apa ibu melarang? Allah aja ngizinin kok. Gue belain lo. Gue ngeliat muka-muka teraniaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak jawab sholawatnya. Ayo ulangin lagi yang kompak. Siap kompak, siap kompak, siap mengumandangkan sholawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Ayo yang kompak semuanya. Wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sya'allah la yasukul hara ilallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para habaib, para dzurriyyatun nabi, ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Ada Habib Yusuf bin Syahab, ada Habib Rifki Alidrus, ada Habib Bagir Alidrus, ada Habib Husain Kaset, dan semuanya habaib yang hadir di sini yang sudah meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan
semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran mereka semuanya kampung kita bakal aman. Amin. Kenapa? Ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula amanun li ahlil ardi kaman nujum amanun li ahli sama. Ahlu baiti Rasulullah, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengaman bagi buminya Allah, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu. Seneng nggak kampung kita kedatangan habaib? Seneng nggak datang kampung kita kedatangan para dzurriyyatun Nabi? Senang? Alhamdulillah. Jangan sampai ada kebencian, tidak cinta, tidak suka kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para tokoh masyarakat hadirin yang hadir pada tempat ini malam hari ini, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib sebenarnya pengen ngaji, pengen dengerin Habib Rifki ceramah. Ini kan beliau lagi viral di TikTok nih. Bener apa bener? Ini Habib TikTok nih, Habib Rifki. Habib mau berguru sama beliau nih mengenai TikTok. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini acara benar-benar mulia sebagai bakti anak kepada orang tua. Bu, pengen nggak anak bakti kepada orang tua? Ini acara hall ya, hall Haji Nipin bin Mursin ayahanda dari Ustadz Jaki Arifin. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak turunnya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapan orang tua nggak banyak, keinginan orang tua tatkala tua nggak banyak, pengen didoain sama anaknya, pengen punya anak yang soleh dan solehah, pengen punya anak yang nggak berebut warisan. Betul apa betul? Benar apa benar? Bu, pengen nggak punya anak yang soleh? Pengen nggak punya anak yang solehah? Harapan dari orang tua. Orang tua nggak pengen punya kontrakan 30 pintu, enggak. Kalau udah sakit pinggang, udah sendi-sendi, udah pada pegel-pegel semuanya, duduk 15 menit udah pindah posisi, encok, sakit, meriang, betul lah betul. Nafsu makan udah kadang-kadang berkurang, makan jagung udah pindah dari kanan ke kiri, udah ompong semuanya. Harapan orang tua pengen punya anak cucu soleh solehah yang tatkala meninggal wafat mendoakannya, bacakan Fatihah kepadanya, ngadain acara seperti ini, didoain orang banyak, ribuan orang hadir di tempat ini mendoakan almarhum, insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Syekhul Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, beliau seorang imam yang luar biasa ya. Ad-Dabbagh ini tukang samak ya, tukang nyamak kulit buat hadroh, buat gendang, buat apa namanya, kentongan masjid ya. Beliau luar biasa. Apa yang ada terjadi seperti yang terjadi sama beliau ya bisa berkomunikasi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ahli dakwah, muballigh, hafid sekian hadis dan lain sebagainya, orang alim, orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disamperin sama malaikat. Bukan dalam bentuk aslinya, malaikat berbentuk manusia. Ya Abdul Aziz, udahlah kamu gak usah ngajar kemana-mana, gak usah ceramah kemana-mana, gak usah ngaji kemana-mana. Kenapa? Saya ngelihat engkau di Lauhil Mahfuz, engkau ini jadi penduduk neraka. Jadi penduduk neraka. Ngapain ceramah? Ngapain ngasih tahu orang? Ngapain ngajar kemana-mana? Nggak usah. Lo udah distempel jadi penduduk neraka. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, urusan surga, urusan neraka bukan urusan engkau.
Urusan dosa, urusan pahala, bukan urusan engkau. Urusan surga, urusan neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya sebagai hambanya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliau tetap ibadah, tetap ngajar, tetap berceramah, tetap memberikan nasihat, tetap memberikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah, ya, setelah beberapa saat, ya, setelah beberapa minggu, beberapa bulan, malaikat kembali nyamperin Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Syekh, ya Imam, saya ngelihat di Lauhul Mahfuz ente nggak jadi penduduk neraka lagi. Sekarang engkau menjadi penduduk surganya Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan apa kepada malaikat? Ya malaikat, kan saya sudah bilang, bukan urusan lo, bukan urusan kamu. Surga dan neraka itu urusannya Allah, wewenangnya Allah. Pahala dan dosa itu wewenangnya Allah, bukan wewenangnya kamu. Tugas saya ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba nyeletuk Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh nyeletuk kepada malaikat, wahai malaikat, saya punya pertanyaan buat kamu. Kenapa pada waktu itu Allah menulis saya menjadi penduduk neraka? Apa sebab? Sebabnya apa, wahai malaikat? Ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ente ingat dulu, ya apa yang terjadi? Ibu kamu masuk kamar kamu, menyuruh kamu ke pasar membeli gula. Di pagi hari kamu tidur tapi pura-pura tidur. Ibu ngelihat anak tidur kan kadang-kadang kasihan, bener apa bener? Betul lah betul. Nggak tega mau ngebangunin. Gara-gara itu, gara-gara pura-pura tidur, mau disuruh ke pasar beli gula, pura-pura tidur, Allah jadikan dia menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rahman dan rahimnya Allah, berkah kemuliaannya Allah, berkah anugerahnya Allah, Allah rubah semuanya. Berkah hatinya, berkat konsisten dia, semuanya Allah rubah, dia menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bakti sama orang tua. Setelah beliau selesai dari acaranya, beliau selesai mengisi kajiannya, ceramahnya, ajarannya, semuanya, beliau lebih sering menyampaikan untuk bakti seorang anak kepada orang tua. Ini wujud bakti anak kepada orang tua. Ya, aulad ya, aulad ya, punya anak-anak yang soleh, yang soleha, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang bakti, yang berguna buat gurunya, buat ibu dan bapaknya, maslahat manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramun, para alimul ulama, para habaib yang begitu banyak yang hadir, Masya Allah. Kita doakan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, semoga Allah panjangkan umur mereka semua, Allah berkahi ilmu mereka sehingga terus bisa membimbing kita di jalan Allah, jalan Rasulullah SAW. Dan juga kita doakan kepada almarhum Bapak Haji Nipin bin Nursin yang hari ini memperingati daripada khol beliau yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya,
Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah. Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan Ustadz Zaki yang selalu istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kumpul karena satu, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lain, tidak bukan. Kita hadir ke tempat ini karena masih ada di dalam diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, sungguh beruntung bagi mereka yang memiliki hubungan batin atau memiliki kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ada satu cerita, seorang perempuan, sahbiyah, perempuan sahabat wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia ini begitu cintanya sama Nabi, luar biasa. Cintanya luar biasa. Kita bahas cinta aja dah, ya, supaya kita saling cinta, betul. Beliau cintanya dengan Nabi luar biasa. Ini sahabiah ini wanita cantik solehah. Dia punya suami, suaminya sahabat Nabi juga. Ini perempuan cintanya luar biasa sama Nabi. Biasanya kalau namanya laki-laki, kalau tahu ada perempuan cantik penasaran, betul. Ini perempuan pakai niqab, pakai hijab. Maka pas di jalan, ini perempuan lagi jalan berpapasan dengan seorang laki-laki. Ini laki-laki hidung belang, ya, hidung belang, ya. Ini pengen lihat wajahnya sahabiah nih, perempuan yang terkenal cantik solehah. Dia bingung caranya gimana. Dia ingat dia begitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini perempuan mengatakan, ini laki-laki mengatakan kepada perempuan tersebut, wahai fulanah, demi cintamu kepada Rasulullah, buka hijabmu. Ini perempuan bingung. Satu sisi dia cinta sama Nabi Muhammad SAW, satu sisi wajahnya nggak mau ada yang lihat kecuali suaminya dan orang-orang yang mahram kepada dirinya. Maka karena cintanya luar biasa, dia nggak sengaja membuka dengan waktu yang singkat, ditutup lagi. Menangis dia pulang, nangis. Ini orang dulu begitu, kesalahan sedikit walaupun itu tidak disengaja, dia menangisnya seakan-akan dosa yang besar. Tapi kalau kita punya dosa setiap hari, dosa kita besar, nggak pernah menangis kita, betul. Ini perempuan menangis dengan air mata. Sampai di rumah dibilang, wahai suamiku, maafkan saya, ridhoi saya banyak dosa, saya telah melakukan dosa. Bingung suaminya, dosa apa? Engkau wanita soleha. Dia bilang, saya tadi nggak sengaja membuka wajah saya karena dia menyebut nama kekasihku Rasulullah. Tolong sampaikan kepada Nabi cerita ini, bagaimana cara saya tobat biar diampuni dosa saya sama Allah. Maka singkat cerita, ini suami datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian. Nabi jawabnya singkat, kalau dia benar cinta sama aku, satu perintahku. Apa kata Nabi? Dia pulang, kamu pulang sampai rumah, bilang sama istrimu, kalau dia cinta sama aku, kamu siapkan tungku, kamu masak itu tungku, begitu matang suruh masuk ke dalam tungku tersebut. Masuk. Kalau dia cinta sama aku, dia masuk ke dalam tungku, tutup, tinggalkan beberapa saat, nanti kamu lihat lagi keadaannya. Ini suami bingung, punya istri cuma satu, cantik lagi, suruh masuk ke tungku jadi gule, betul. Dia pulang dalam keadaan bingung, istrinya disuruh masuk ke dalam tungku, tapi yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Maka dia pulang, wahai istriku, apa kata Nabi, apa perintah Nabi? Saya takut menyampaikan apapun itu perintah Nabi saya lakukan. Maka perempuan tersebut, suami tersebut mengatakan, wahai istriku, Nabi memerintahkan engkau untuk masuk ke dalam tungku dan aku memasaknya. Tunggu beberapa saat, nanti saya akan lihat kejadiannya seperti apa. Apa kata perempuan tersebut? Karena beliau cinta dengan Nabi, beliau mengatakan, sam'an wa muhibban, demi kecintaanku kepada Rasul, saya mendengar dan saya akan melakukan perintah daripada Nabi Muhammad SAW.
Tapi dia bilang kepada suaminya, wahai suamiku, ini perintah dari kekasihku, maka izinkan saya ingin mempercantik diri saya sebelum saya masuk ke dalam tungku, karena ini perintah dari kekasihku Rasulullah. Dia percantik istrinya, pakai bedak, pakai baju terbaik. Karena apa? Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka setelah masak tadi tungku tersebut, si perempuan masuk ke dalam tungku dalam keadaan tercantik saat itu. Ditutup sama suaminya. Begitu beberapa saat dibuka lagi, apa yang terjadi? Itu istri utuh, bahkan bajunya sedikit pun tidak ada yang terkena daripada panasnya api. Dia bingung, ini sudah dimasak tapi masih utuh. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Begitu diceritakan, apa kata Nabi? Begitulah keadaan orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Api dunia tidak mungkin membakar daripada tubuhnya, dan api akhirat pun tidak akan bisa membakar tubuhnya bagi mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu keadaan orang pecinta sejati, demi Allah tidak akan kulitnya tersentuh daripada api neraka. Ini daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh beruntung bagi kita kalau masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tumbuhkan lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga hidup kita di dunia dan di akhirat akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wabil husub di sini hadir di tengah-tengah kita para habaib, para darah daging baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus sahibul hajat Al-Ustadz Zaki, ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan niat baiknya beliau untuk mengadakan haul daripada orang tua beliau, ya insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan di dalam doanya disampaikan oleh Allah, dilapangkan kubur almarhum, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah terangkan kuburnya dan Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh, para aulia min auliaillah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus di sini sama-sama kita kehadiran Habib Bagir Al-Idrus, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Syahab, wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Nabil Al-Qadri, dan seluruh para habaib, Sayyidil Walid Al-Habib Hasan Al-Idrus, Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita kumpul bersama zuriyah Nabi SAW. InsyaAllah nanti di yaumil qiyamah kita berkumpul bersama datuk-datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamdi ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih
بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini, jangan kau keluarkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kita engkau ampuni ya Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah, amin ya rabbal. Salawat beserta salam limpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, telah sama-sama kita mendengarkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Al-Habib Lutfi Al-Haddad tadi menjelaskan betapa kemuliaan seseorang tergantung bagaimana dirinya kepada orang tuanya. Al-Habib Bagir Al-Idrus beliau telah menceritakan bagaimana kecintaan seorang muslimah kepada Nabi SAW dengan sedikit berbuat kemaksiatan, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Sekarang giliran aing. Kalau katanya orang kampung Kebalen, betul ya? Love is blind. Ngerti lo? Agak. Sama gue enggak. Kalau katanya cinta mah semuanya indah, betul? Yang jauh jadi dekat, yang gendut jadi fitnah banget tuh, yang pesek jadi lebih fitnah. Contoh, ada orang Kebalen punya dedemenan orang Ciledug, dekat jauh. Ciledug sono sini. Bodoh amat. Kan gue sini pendatang. Sono. Kan kalau cinta kan nggak tahu arah. Betul? Serangnya. Kalau sama lu nggak enak, kalau begini lu suka sama gue bahaya. Ini belok berjamaah namanya. Orang Kebalen punya dedemenan orang Ciledug. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Lu bilang jauh, yang dibilang dekat. Yang kompak lu. Jalan kaki jauh nggak? Buat anak muda, kalau mau kawin kerja. Jangan lu minta air. Betul Ustaz, kadang orang begitu, dia datang, Habib tolong, kalau doa buat nenangin hati, ada sakit, kita tahu doanya ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, ada doanya. Ada orang Bib, doain Bib biar tetap iman Islam kita ditetapin, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi, ada doanya. Lu tiba-tiba datang Bib minta air biar cepet dapet jodoh. Gue doanya apa? Begitu gue doa lu berubah jadi Brad Pitt gitu. Lu kalau minta jodoh nggak usah minta air. Lu kerja punya duit, lu jajarin di pinggang perempuan mana juga pasti mau sama lu. Karena memang kodratnya seorang perempuan itu matre. Betul nggak? Setuju nggak? Perempuan dibilang matre kesel? Enggak.
tolol kalau marah. Lah emang, kalau ada perempuan nggak doyan duit, gangguan jiwa. Emang mater ya kalau Contoh, saya punya uang 100.000 sama 1 juta, pilih mana? 1 juta. Emang dasar udah begitunya. Belum tentu saya kasih udah milih yang gedean. Kan begitu. Karena kalau perempuan matre itu tolong pertahankan. Karena cantik itu butuh modal, cantik. Kalau ada laki-laki bilang, emang dasar lo matre, balikin lagi, lo nya aja yang kere. aduh. Harap Yang namanya cinta itu nggak kenal harga. Mau siapapun dia yang kita cintain, pasti kita berkorban buat orang yang kita cintai. Ini tadi ini gue lagi ngomong belum selesai. Orang Kebalen sama orang Ciledug. Belum selesai nih. Ya. Ada nggak yang nikah sama orang Ciledug? ada banyak. Ada banyak. Ada? Dekat jauh? Jauh jalan kaki. Dekat jauh? Jalan kaki kan lumayan. Lu contohnya yang muda punya duit 25.000, jam 9:30 neng nelfon, Assalamualaikum gue kadang suka gedek sama anak sekarang, baru cinta-cintaan ayah ibu, ayah bunda, abi umi, begitu putus jadi janda. Mudah-mudahan yang pacaran pada putusan ini. Saya nggak niat jahat, putusnya dalam arti selesaikan kemaksiatannya, ditutup kemaksiatannya, melangkah ke jalan yang diridhai sama Allah. Insya punya duit 25.000 nih anak muda, orang Kebalen. Emang begitu, emang anak muda aja sini. Punya duit 25.000, si neng nelfon, Assalamualaikum Waalaikumsalam sayang. Lagi ngapain? Lagi di rumah aja neng. Yang ke rumah bisa nggak ya? Aku sendirian. Terus lu lagi menjana. Orang Kebalen bilang gas. Yang tak dulu. Tapi nitip martabak ya. Yang namanya demi cinta duit 25.000 disuruh beli martabak, ayo aja. Ketemu tukang martabak di pinggir jalan, dilihat menunya dulu, 18.000 telur 2, telur 4 23.000, telur 6 28.000, pilih mana? 18. Hah? Yang ngomong 18 tolong, mudah-mudahan yang perempuan nggak dapat laki model begini nih. Hidup lo irit, gengsi dong buat orang yang dicintain. Masa dikasih 2 nggak kenyang? Beli yang telurnya 4. Berapa? 23. Beli. Kembali berapa? Lu giliran duit aja cepet banget ngitungnya lu. Giliran suruh ibadah malesnya setengah mati, apalagi ngitungin rezeki orang. Itu paling hebat di kita. Kadang tetangga beli kulkas, kita tempel koyor. Gue lagi ngomel begini lu pada ketawa, gue nggak tahu gue yang sedeng apa lu yang PA. Selesai beli martabak, bayar 23.000, kembali 2.000. Begitu disela bensin PA. Berangkat atau pulang? Berangkat. Tetap jalanin atau pulang? Pulang. Demi cinta aku lakukan. Motor I say goodbye. Tinggal motor di tukang martabak, bang nitip ya. Jalan di tengah jalan, hujan geledek gede, angin kenceng. Ngeliat pohon pisang, ambil pohon pisang, pedal pohon pisang. Hei pohon pisang, engkau akan menjadi saksi sampai yaumil kiamat bukti cintaku kepadanya. Betul nggak? Pakai daun pisang.
Begitu sampai depan rumah Neng, martabak sampai berkeringat. Lah martabak panas dikekepin begitu, lah kan berkeringat itu. Lah jalan kaki lu kebayang nggak tuh? Ketok pintu rumah, assalamualaikum, yang keluar bapak moyangnya. Kumis mablang, badan gede, tato kanan kiri, yang satu sendok sama garpu, sebelah sini piring, sebelah kanan selamat menikmati. Itu badan apa restoran? Udah anak muda pakai tato-tatoan udah kagak pantas-pantasnya lu. Udah bisnis lu gue bahas itu tuh. Kecewa nggak? Ngelihat bapak moyangnya, kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Kalau hatinya ikut dalam kemaksiatan. Tapi kalau karena dia demi cinta, alhamdulillah makannya sekeluarga. Karena cintanya dengan tulus, karena Allah, dia bawa martabak. Walaupun bapak yang makan, nggak apa-apa lah, gedek-gedek dikit. Karena cinta, semuanya dia akan melupakan sesuatunya. Karena demi orang yang kita cintai, untuk mengabulkan hajat orang yang kita cintai. Betul? Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kita cintanya sama manusia cuma batasan sampai liang lahat. Cintanya Nabi kepada umat sampai yaumil kiamah. Dan ada saat di mana perayaan Nabi Maulid sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, ada yang lebih dulu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu siapa? Siapa? Di dalam rawi Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama بالتهاني والبشارة فإن النور المكسون وصير المكنون أوجد قبلها الوجود الأشياء وإبدأ الأرض والسماء. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan. Allah yang memerintahkan malaikat Jibril. Allah susun kepanitiaan. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril, bukan orang kebalen. Betul. Begitu dia selesai, Allah memerintahkan malaikat Jibril turun dengan berjuta-juta malaikat memenuhi daripada bumi untuk menjemput kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada yang lebih dulu merayakan Maulid. Allah pun memberikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cintanya kepada manusia batasan cuma sampai liang lahat, ibu nggak yakin, bib siapa bilang cinta saya sama suami saya mah antara hidup dan mati. Contoh yang ibu ngomong nih sama suami, Pak Ahmad, bekir, sehat jantung hati. Ibu nih malam ngomong sama bapak lu jangan pernah percaya pak, kalau perempuan udah ngegombal pasti ujung-ujungnya minta duit. Ibu ngomong nih malam, yang kamu tahu nggak yang luasnya apa besarnya gunung? Nggak tahu. Cintaku lebih luas dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong, jangan lu percaya. Begitu juga ntar kalau bapak ngomong sama ibu, yang kamu tahu dalamnya lautan. Cintaku lebih dalam kepadamu daripada lautan yang ada di dunia ini. Bohong. Contoh, bib siapa bilang saya ngeluarin semuanya buat suami, buat istri saya. Sekarang saya mau tanya, Pak, jawab PA. Pak, ibu mati. Lu kok amin lu? Ibu mati amin. Pegel banget roman situ. Bapak mau nemenin di liang lahat, gak bakal mau, mendingan saya cari yang mudahan umurnya agak lamaan dikit. Ibu juga begitu, laki mati, ibu mau nemenin di liang lahat, gak mau, mendingan saya hitungin warisan Habib. Kalau adanya cuman pinjaman online sama judi slot belum bayar. Anak muda sekarang mah pada tolol. Gue bingung, kadang orang mau kaya kerjanya di handphone. Lu mendingan jajan atau
kerja lewat online itu jauh lebih terhormat dibanding lu harus ngisi slot. Ini hari lu main PUBG, lu main FF, lu main ML, lu ngisi koin lewat slot, lu ngisi amunisi lewat slot. Lu pikir hidup lu berkah? PA, saya lagi nge-live TikTok, ada satu anak muda ngomong, Habib, izin, saya mau bertanya, Bib, hukumnya judi online apa? Haram. Oh haram, Bib? Iya. Jangan, nggak boleh. Kalau saya pakai profilnya ulama, bagaimana, Bib? Jangan, apalagi lu PA. Udah main judi pakai profil ulama. Dia screenshot kirim ke IG saya. Begitu di IG, ternyata profilnya foto gua. Ini saya bilang apa-apaan ini? Kali Bib berkah. Main judi berkah. Mudah-mudahan yang masih pada main judi slot, mudah-mudahan 6 hari juga handphonenya hilang. Media sosial itu bisa dipakai buat yang manfaat kok. Nggak harus dengan cara lo main judi, lo menggombalin perempuan, lo cari macem-macem, jangan. Jempol kita ini bakal jadi saksi di yaumil kiamah. Hati kita bakal jadi rusak tergantung bagaimana hati setiap tingkah laku. Gunain dong media sosial, dakwah terus, jalan dakwah. Dari yang SMP, SD, saya jujur, saya di TikTok saya terlihat umur yang paling banyak itu dari umur 9 tahun. 9 tahun main TikTok, gue kebayang gue bilang emaknya pada mana ini anak pada main TikTok nih. Umur 17 tahun ada, sampai umur 25 tahun ada, dari umur 35 sampai 45 tahun ada. Itu pasti lagi nonton Vitigo tentang kematian. Umurnya tinggal dikit. Emang semua panjang umur? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Salah doa dikabulin repot lu. Minta rezeki banyak, lu buat apaan rezeki banyak? Cukup aja, ya Allah berikan kami serba kecukupan. Cukup punya rumah 5, cukup punya mobil 8, cukup punya istri. Bukan gua yang ngomong, no. Ngomong aja. Perempuan kadang suka nggak nerima nasib. Bu, saya mau tanya, sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran? Yang bicara siapa? Allah. Puasa ada dalam Al-Quran ayatnya? Yang ngomong siapa? Zakat, haji ada dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Semuanya kita harus ikutin nggak? Apa yang ada di Al-Quran kita wajib untuk mengikuti, betul? Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Lu jawab yang kenceng dong. Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Urusan apa ibu melarang? Allah aja ngizinin kok. Gue belain lo. Gue ngeliat muka-muka teraniaya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, jawab dong pakai hati kita yang paling dalam dengan kecintaan kepada Rasul SAW. Kita hari ini gembira semuanya, betul? Ini hari semuanya kita gembira dan bahagia, betul? Ternyata ada yang lebih dulu bergembira. Fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Arsy Allah berguncang, getar. Kenapa? Karena gembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan kita mah nggak seberapa. Nih, cuman hiasan-hiasan begini, tenda, tadi kembang api, betul? Lampu, di semua nih hiasan. Saat Nabi lahir, Allah menghias langit dengan gemerlapan cahaya dan rembulan. Allah yang menata, Allah yang mempersiapkan, Allah yang memuliakan, Allah yang mengagungkan.
ada yang ngomong, mau ngapain sih ngemuliain Nabi? Kan Nabi manusia biasa, sama sama kita. Yang ngomong orang Malaysia, masuk ke akun saya bilang, urusan apa sama lu? Yang baca maulid gua, yang ceramah, Gua. yang keluarin duit, Gua. yang capek, Gua. yang keringetan. Gua. Kenapa lu yang repot? Betul? Kalau nggak tahu, jangan komentar. Betul? Kalau mau tahu, ngomong, kita kasih tahu. Kan begitu? Malu bertanya, sesat disirot. Tahu sirot? Nggak tahu ilmu, ngomong. Kalau nggak, nyemplung kita ke neraka. Paham ya? Nanya, makanya nanya. Terus saya bilang, apa urusannya? Nabi Muhammad manusia. Iya betul, Nabi Muhammad manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul. Nabi sama golongannya, manusia sama kayak kita. Tapi gak bisa sama 100%. Ingat peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi naik berjumpa dengan Allah. Sampai ke Baitul Ma'mur, berjumpa langsung dengan Allah. Malaikat Jibril gak nyampe masuk. Malaikat Jibril pulang, turun, nunggu. Kenapa? Karena malaikat Jibril nggak mampu berjumpa dengan Allah, akan hancur jasad malaikat Jibril. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nurun faqa kulla nur, cahaya di atasnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini giliran gue berapa lama ini? Jadi yang 10 maka belah. Gue lagi ngarepin dia berdiri di sini, gue nengok apa berdiri. Habib Ahmad, Ustaz Zaki mau begitu Habib. Maafin Habib ya. Habib senang kan? Yang penting Habib senang, surga milik anak Habib. Ngapa lu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi cahayanya besar, luar biasa. Karena cahaya Allah diciptakan dan juga untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW. Pernah kita dengar sejarah Nabi kalau jalan siang ada awan yang melintasi, betul? Yang naungi, betul? Bukan Nabi takut hitam, bukan Nabi takut keringetan, bukan. Tapi Allah memerintahkan awan menutup Nabi Muhammad, dan Nabi mengatakan, jika awan ini tersingkir, matahari berpapasan langsung denganku, maka demi Allah matahari akan hancur, tidak menahan daripada cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita bisa kebayang, mudah-mudahan mata yang banyak dosa ini Allah tidak haramkan untuk memandang keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tiap maulid kita ngadain, tiap maulid kita ngaku cinta. Tapi kenapa kita cinta sama Allah, kita cinta sama Nabi, terus sama orang tua kita kok enggak? Ustadz Zaki ini nyontohin kita. Beliau ini cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi, cinta dengan zuriyah, cinta dengan para alim ulama, dan begitu juga beliau mencintai orang tuanya. Orang sekarang lebih banyak cium tangan ulama, habaib, kiai dibanding cium tangan orang tuanya sendiri. Jangan cuma betul-betul doang lu, PA. Ngotak-ngotak, mikir gitu. Makanya saya kalau salaman sekarang gogah lagi gua. Yang pertama tangan gue pada robek, yang kedua cincin gue hilang. Tiap lagi mau salaman diincer, ini dari mana nih Habib masuknya di sini? Jangan ya, cium tangan orang tua lebih berkah. Hadiahin yang terbaik di dalam doa kita buat orang tua. Wallahi tidak akan kesuksesan didapat dan diraih oleh setiap anak kalau bukan karena doa dari orang tua kita, kalau bukan karena keberkahan dari orang tua kita. Kalian boleh cinta ulama, kalian boleh cinta habaib, kalian cinta kiai, silahkan. Tapi ingat, orang tua jangan pernah kalian tinggalkan. Mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dijaga kehidupannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nih kayaknya Habib Bahar udah nyampe ya. Udah nyampe kan? Udah no? Oh no! Allahumma salli ala
Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil quruni wa ala alihi wa sekali lagi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil quruni wa ala alihi wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha فاتحة القبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Kita doakan Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan di dalam perjuangannya, Allah jaga dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.